Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Zainul Ma'arif dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian baik-baik semuanya. Dalam perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari kegiatan ekonomi ekspor dan impor. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita mampu menganalisis kegiatan ekonomi, ekspor, dan impor. Mari kita perhatikan gambar berikut. Apa yang ada dalam pikiran kalian terhadap gambar ini? Kalau kita perhatikan gambar, ini adalah kapal pengangkut peti kemas atau kita kenal dengan kapal kargo. Lalu, kegiatan apa yang dilakukan oleh kapal ini? Tentunya, kapal ini adalah punya kegiatan mengangkut atau mengirim barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain atau dari satu negara ke negara yang lain. Selanjutnya, mari kita coba perhatikan barang-barang yang ada di gambar yang sudah tentu banyak kita jumpai di sekitar kita, bahkan sudah kita gunakan. Ada mobil, sepeda motor, laptop, dan HP. Nah, pertanyaannya, dari manakah barang-barang itu kita dapatkan? Kalau di negara kita belum mampu memproduksi, tentunya barang-barang itu didatangkan dari negara lain. Lalu, bagaimana barang-barang itu bisa sampai di negara kita? Tentunya, barang itu bisa masuk ke negara kita melalui kegiatan yang kita kenal dengan perdagangan antar negara. Setelah kita memperhatikan gambar-gambar kegiatan tadi dan barang-barang yang ada yang kita miliki, baik anak-anak, mari kita eksplor pengetahuan kita. Silahkan anak-anak baca buku paketnya dan cari beberapa pengertian istilah terkait dengan perdagangan, yaitu pertama perdagangan internasional, yang kedua ekspor itu apa, impor itu apa, eksportir itu apa, importir itu apa. Setelah anak-anak membaca dan menemukan pengetahuan tentang itu, nanti kita konfirmasi bersama-sama. Setelah kita membaca, mari kita konfirmasi beberapa pengertian yang sudah anak-anak dapatkan dari istilah-istilah tadi. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan atau perniagaan atau juga disebut tukar-menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Istilah masyarakat ini bisa diartikan individu, antar individu atau perorangan, kelompok atau sebuah lembaga dengan lembaga atau kelompok, bisa juga diartikan sebagai negara dengan negara. Jadi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh si A dengan si B pada negara yang berbeda, atau lembaga A dengan lembaga B pada negara yang berbeda, atau negara satu dengan negara yang lain. Itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Lalu selanjutnya, apa itu impor? Impor adalah kegiatan membeli barang atau mendatangkan barang atau produk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, pelakunya itu disebut dengan importir. Contohnya misalnya begini, Pak Yono itu pengusaha tahu tempe membeli kedelai dari Thailand. Nah, kegiatan membeli kedelai dari Thailand itu adalah namanya kegiatan impor. Sedangkan Pak Yononya disebut dengan istilah importir. Sebaliknya, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk atau mengirim barang atau produk ke luar negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Pelaku ekspor itu disebut dengan eksportir. Misalkan tadi Pak Yono itu setelah
membeli kedelai dari Thailand kemudian diproduksi. Nah, setelah jadi tahu atau tempe dijual ke Jepang misalkan. Nah, maka Pak Yono melakukan kegiatan ekspor. Pak Yono sendiri disebut eksportir. Jadi Pak Yono menyandang sebagai importir dan eksportir. Baik anak-anak, setelah kita konfirmasi dan kita beri contoh tadi, untuk selanjutnya untuk menguatkan pemahaman tentang kegiatan ekspor dan impor, masing-masing silakan mencoba untuk membuat contoh dalam bentuk narasi ekspor dan impor, narasi kegiatan ekspor dan impor. Kemudian coba tuliskan dalam tabel yang sudah Bapak siapkan ya. Setelah kita memahami kegiatan ekspor dan impor dan anak-anak sudah mampu membuat contoh masing-masing tentang kegiatan ekspor dan impor tadi, tentunya kegiatan itu memiliki tujuan utama dan juga memiliki manfaat. Lalu apa tujuan utama kegiatan ekspor? Apa manfaat kegiatan impor? Ini akan kita eksplor lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.